Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 18 April 2024. Saya ambil dalam firman Tuhan 1 Tawarik 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah itu. Ayat yang ke-29, ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu ia melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Kamis tanggal 18 April 2024, firman Tuhan mengingatkan kita semua di Injil 1 Tawarik 12. Di ayat yang pertama, Daud membuat bagi dirinya gedung di kota Daud. Ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Jadi Daud ini menyiapkan tabut Allah. Tabut Allah ditaruh di gedung-gedung di kota Daud. Jadi di gedung-gedung di kota Daud, Raja Daud menaruh tabut Allah di sana supaya aman, Bapak Saudara, supaya dijaga tabut Allah. Jadi di kota Daud ini Tuhan mempercayakan Daud ini menyiapkan tempat bagi tabut Allah. Jadi dia menyiapkan tabut Allah. Jadi kita harus juga, ibu saudara, kita juga harus menyiapkan apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini, sebagai rema. Jadi firman Tuhan harus disertai dengan Roh Kudus supaya kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini. Ini sungguh luar biasa, Bapak Saudara. Jadi saya dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya harus beritakan firman Tuhan. Baik di Mesega, di WhatsApp setiap anak Tuhan, di channel YouTube di hamba Tuhan, disampaikan, diberitahu kabar baik dari Tuhan Yesus, Allah yang Esa. Juru selamat kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Isi dunia ini wahai satu ayat yang terdapat, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Berarti Tuhan Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir, Nabi yang terakhir. Dia rela mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari ini. Maka itu kita hari Minggu kita harus gereja, karena Yesus bangkit di hari Minggu itu. Kita sudah dimerdekakan. Seharusnya kita sudah mati, tapi Tuhan menggantikan posisi kita di hari ini dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Dapat pekerjaan, bersyukur. Dapat tempat tinggal gratis, bersyukur. Kita ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nomor satu, baru yang lain. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Tiap hari saya disuruh Tuhan baca Alkitab, baca sekian jam, 5 jam baca, kadang 6 jam. Tapi ibu juga harus baca juga, karena firman Tuhan penting itu. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Makanan jasmani kita adalah lauk pauk, nasi, sayur-sayuran. Itu makanan jasmani. Tingkatkan makanan rohani kita. Itu 4 ayat yang 4. Pada waktu iblis mencoba Tuhan Yesus di padang gurun, Yesus menjawab kepada si iblis itu,
Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Rubahlah batu itu menjadi roti." Tuhan menjawabnya pakai firman saja. Matius 4 ayat yang makananku ialah keluar dari firman Allah, yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan rohani penting. Ya, roh kita diisi dengan firman Tuhan. Roh kita melayani Tuhan. Ya, kita dipakai Tuhan. Ya, jadi kesempatan jangan disisa. Ya, jadi di gedung-gedung kota Daud, ya, Daud menyiapkan tempat tabut Allah, taruh di sana. Ya bagus. Jadi kita juga harus menyiapkan diri kita sebelum bekerja, berdoa dulu, makan berdoa, bangun tidur, semua berdoa. Libatkan Tuhan Yesus. Kalau kita libatkan Tuhan Yesus, masalah berkat kan datang sendiri. Dulu saya mengejar berkat, sekarang berkat yang kejar saya. Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh burung gagak, ya, bawa daging kasih Nabi Elia, ya sama saja kita juga. Asal kita peka sungguh-sungguh mendengarkan surat di dalam segala hal. Itu baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di ayat yang ke-9, ketika tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam. Jadi anak perempuan ini, ya, maka Mikal anak perempuan Saul, ya, maka Mikal anak perempuan Saul lihat Daud menari-nari, dia memandang rendah Daud. Ya, Raja Daud dia angkap enteng. Itu yang berbahaya, buat sia-sia. Ya saudara, jadi kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam segala hal. Ingat Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Itu yang penting, itu habis. Ya, jadi dimanapun kita berada, ya, andalkan Tuhan Yesus, ya, supaya hidup kita ini enak, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, jadi firman Tuhan ini kasih ingat kita semua, ya. Jadi tabut perjanjian Tuhan sampai di kota Daud. Ini ayat yang ke-9 bagus. Sudah sampai di sana, Daud menari-nari, melompat-lompat. Daud menari-nari, memuji nama Tuhan. Si perempuan ini, ya, memandang rendah Daud. Maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Dia menjenguk dari jendela, ya, memandang rendah Daud, Raja Daud. Kita memuji Tuhan, ya, harus sungguh-sungguh bagus. Kan ada kuasa di sana, ada kuasa Roh Kudus di situ. Ya, firman pujian dan doa kuasa sama. Firman pengharapan dan kasih lakukan setiap hari. Firman harus dilakukan. Ya. Saya ingin lebih jelas lagi baca firman Tuhan 1 Toret 12 ayat pertama hingga 29. Ya. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.